Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Alia dengan NIM 22102215 dan partner saya Winata Amelia Putri dengan NIM 22102225 dari kelas 22D Keperawatan. Di sini saya dan partner saya akan membahas tentang obat parasetamol. Apa sih parasetamol itu? Parasetamol atau acetaminophen atau N-aceti-aminophenol merupakan sintesis non-opioid P-aminofenol. Parasetamol digunakan secara luas sebagai antipiretik dan analgesik. Parasetamol biasa digunakan dalam kombinasi dengan aspirin dan kafein. Parasetamol diketahui dapat bekerja pada pusat pengatur suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Parasetamol merupakan golongan obat bebas dan dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Dosis maksimum yang direkomendasikan untuk parasetamol adalah 4 gram per hari. Keuntungan pemakaian parasetamol antara lain adalah indeks terapinya lebar, bioavailabilitas bagus setelah pemberian oral, eliminasi cepat, interaksi dengan obat lain dalam jumlah kecil, harga yang murah, bisa dibeli bebas tanpa resep dokter, dan efek sampingnya yang sedikit. Hal ini yang membuat parasetamol populer digunakan. Bentuk sediaan parasetamol terdiri dari 1 tablet, 2 kaplet, 3 sirup, 4 tetes, 5 infus, 6 suppositoria, dan enema. Efek samping dan bahaya parasetamol atau acetaminophen. Jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaan, parasetamol jarang menimbulkan efek samping. Namun, jika digunakan secara berlebihan, dapat muncul beberapa efek samping berikut. Yang pertama, perut bagian kanan atas terasa sakit. Yang kedua, urin berwarna gelap. Yang ketiga, tinja berwarna pucat atau keabu-abuan. Yang keempat, hilang nafsu makan. Yang kelima, lelah yang tidak biasa. Dan yang terakhir, penyakit kuning. Asetilsistein adalah antidot atau penangkal toksisitas parasetamol. Asetilsistein juga disebut N-asetilsistein atau NAC, bekerja untuk mengurangi toksisitas parasetamol dengan mengisi kembali simpanan antioksidan glutathione dalam tubuh. Glutathione bereaksi dengan metabolit toksik NAPQI sehingga tidak merusak sel dan dapat dikeluarkan dengan aman. Sisteamin dan metionin juga telah digunakan untuk mencegah hepatotoksisitas. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa keduanya berhubungan dengan lebih banyak efek samping daripada asetilsistein. Farmakodinamik. Asetilsistein antidot bekerja sebagai hepatoprotektor dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione dan meningkatkan konjugasi sulfat non-toksik dari parasetamol. L-cysteine merupakan prekursor antioksidan enzim glutathione. Sekitar 4% fraksi metabolit dari parasetamol dimetabolisme di hati oleh isoenzim CYP2E1 dan sitokrom P450 CYP menjadi N-acetyl P-benzoquinoneimine atau NAPQI yang merupakan zat yang toksik untuk hepar. Senyawa NAPQI dapat diikat oleh glutathione sehingga membentuk metabolit yang non-toksik yaitu konjugasi metabolit cysteine dan mercapturic acid. Ketika terjadi overdosis parasetamol, maka semakin besar parasetamol yang dimetabolisme oleh enzim CYP dan jumlah glutathione sedikit sehingga menyebabkan jumlah NAPQI yang banyak. NAPQI dapat berikatan dengan sel hepar menyebabkan nekrosis lobulus sentral pada hati. Asetilsistein mencegah NAPQI berikatan dengan sel hepar sehingga mencegah terjadinya kerusakan hati. Farmakokinetik. Asetilsistein antidot diberikan melalui injeksi intravena atau peroral. Obat ini diserap secara cepat melalui saluran peroral sehingga dapat diberikan melalui selang nasogastrik. Yang pertama, absorpsi. Obat asetilsistein diabsorpsi dengan cepat melalui saluran pencernaan. Bioavailabilitas asetilsistein secara oral adalah 4-10%. Yang kedua, distribusi.
Volume distribusi asetilsistein adalah 0,47 liter per kilogram berat badan. Asetilsistein berikatan dengan protein plasma atau protein binding plasma sebanyak 83%. Yang ketiga, metabolisme. Asetilsistein dimetabolisme di hati dan dinding saluran cerna. Asetilsistein dapat dimetabolisme menjadi sistein, disulfida, dan konjugat, atau N-diselisistein, N-asetilsistein, N-asetilsistein glutation, dan N-asetilsistein protein. Yang keempat, ekskresi. Asetilsistein diekskresi melalui urin. Waktu paruh obat asetilsistein yang digunakan secara intravena adalah 5,58 jam. Waktu pengeluaran rata-rata asetilsistein adalah 0,11 liter per kilogram berat badan per jam. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.